Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022. Saya percaya bahwa kasih dan perkenan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena anugerah-Mu.
Terima kasih, Yesus. Ini ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu hari lepas hari. Sekarang ku kan memuji-Mu.
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagimu, seturut kasih-Nya bagimu, seturut kasih-Nya bagimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan suara-suara yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Raja segala raja. Saat ini kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorak lebih lagi sama-sama serukan. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Dia Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang benar, gunung batu, kota benteng kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sekali lagi dengan iman kita katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Biar semesta alam memuja Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Mari bersama-sama nyanyikan. Musim akan selalu
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman nyanyikan bersama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Ya Rabaya Syada Rabaya. Hanya Kau Allah yang layak ditinggikan. Ya Rabaya Syada Rabaya. Ya Rabaya Syikara Rabaya. Terima kasih. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap sedang mengikuti ibadah hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari sembah Dia. Hodiala Pasin Hima Kodiala Pasin Dala Bakuriala Pasyahandala Bako Hirala Pasin Makodiala Pasin Hodiala Pasyahandala Bakuriala Hirala Pasyahandala Bakuriala Pasin Makodiala Pasyahandala Kirala Pasyahandala Bakuriala Pasyahandala Bakuriala Pasyahandala Bakuriala Pasyahandala Kirala Pasindala Bakuriala Pasyahandala Ya handala. Ini kerinduan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh diala Pasyahandala Bakuriala Pasyahandala. Engkau pakai hidup kami untuk membesarkan kerajaan-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. 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 Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Biar lewat pujian ini kami belajar mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami untuk membesarkan kerajaan-Mu. Di awal bulan yang ke-12, bulan Desember ini. Kami ada di bulan terakhir di tahun 2022. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Berkati hari ini kami dengan firman, rema, firman yang memberikan tuntunan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa bertemu dengan saudara hari ini
di minggu yang pertama pada bulan yang ke-12, bulan Desember di tahun 2022 ini. Kita ada di bulan yang terakhir, di tahun di mana Tuhan memberikan kasih anugerah, ada pertumbuhan dan penuaian bagi setiap kita. Dan saya rindu di bulan Desember di mana kita akan merayakan Natal juga, kita membahas satu tema firman Tuhan. 3 teladan dalam melakukan kehendak Tuhan, belajar dari Maria, saudara. Saya percaya kita dalam minggu-minggu pranatal ini, kita bisa membahas satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Maria. Ada 3 teladan dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal pertama ayat 30 sampai ayat yang ke-38, saudara. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan secara khusus seorang tokoh Alkitab yang bernama Maria. Seorang wanita yang taat dalam melakukan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya dipakai untuk menjadi perantara kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus di muka bumi ini. Pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan memilih Maria? Maria adalah wanita biasa yang sama seperti wanita pada umumnya. Ia tidak terkenal, bukan dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga terpandang di zaman itu. Tetapi saudara, kita tahu dari yang biasa ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Tuhan memilih untuk memutuskan, memilih Maria untuk menjadi alatnya, menjadi perantara kehadirannya di muka bumi ini. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa Tuhan memilih Maria? Karena Maria mau saudara melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu paling tidak ada 3 teladan yang luar biasa yang ada dalam diri Maria dalam melakukan kehendak Tuhan. Ketiga hal ini yang akan kita renungkan pada hari ini. 3 teladan dari Maria dalam melakukan kehendak Tuhan. Teladan yang pertama dari Maria, Maria memiliki kerinduan, kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Maria berkata, saya hamba Tuhan dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Pembelajaran pertama
yang menjadi teladan Maria yang bisa kita pelajari adalah ia melakukan kehendak Tuhan dan memiliki saudara kerinduan, kesediaan untuk melakukan kehendaknya. Dalam Lukas saudara pasal 1 ayat 38 yang tadi kita baca, saya hamba Tuhan dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Setelah dari awal kita sudah membahas bahwa Maria ini adalah wanita biasa. Tetapi kalau kita membaca dalam Lukas 1 ayat 38 ini menunjukkan bahwa Maria seorang wanita yang luar biasa. Bisa kita bayangkan seorang wanita perawan tiba-tiba datang firman Tuhan bahwa ia akan mengandung seorang anak. Tetapi apa respon Maria? Maria berkata, saya hamba Tuhan, saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita seperti Maria yang memiliki kesediaan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan walaupun sulit untuk dimengerti oleh pikiran kita sendiri, saudara? Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 mengajarkan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, dia ingin kita hidup siap sedia untuk melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu, biarlah kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita harus memiliki prinsip hidup yang benar, saudara. Yaitu selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita hidup siap sedia untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus dapat berkata seperti Maria berkata, saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Bagaimana caranya agar kita bisa siap sedia melakukan kehendak Tuhan, saudara? Yang pertama, kita harus memiliki waktu untuk merenungkan dan mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus saudara pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, sudahkah kita punya waktu pribadi dengan Tuhan setiap harinya? Agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Waktu untuk apa, saudara? Waktu untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Cari kehendak Tuhan atas hidup kita. Juga waktu untuk kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu, saudara, Alkitab adalah isi hati Tuhan. Berisi tentang kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa, saudara, melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kehendak Tuhan itu tidak berat, saudara. Dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, banyak orang berpikir, saudara, bahwa perintah atau kehendak Tuhan itu berat. Tetapi firman Tuhan berkata, kuk perintah atau kehendak Tuhan itu enak dan ringan. Yang harus kita lakukan adalah melangkah lebih dahulu. Sama seperti Maria, saudara, bersedia melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita ketahui Tuhan buka jalan. Dia berbicara kepada Yusuf, sehingga Yusuf tidak meninggalkan Maria. Dan Maria pun dipakai Tuhan menjadi alatnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang berikutnya, yang ketiga, kita perlu tekun, saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Ibrani, saudara, pasal yang ke-10 ayat 36 dikatakan,
Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu sesudah melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kata ketekunan di dalam terjemahan lain dalam firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan menggunakan kata sabar. Tekun ini sabar. Dengan kata lain dalam melakukan kehendak Tuhan kita membutuhkan kesabaran. Saya berdoa agar kita semua memiliki kesediaan seperti Maria. Melakukan setiap perintah Tuhan walaupun sulit sekalipun. Milikilah waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Miliki pikiran yang benar tentang kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan itu ringan dan akhirnya tekunlah dalam melakukan kehendak Tuhan. Ini teladan pertama yang bisa kita teladani dari seorang Maria dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, berani bayar harga. Lukas pasal pertama ayat 38a berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pembelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari teladan Maria dalam melakukan kehendak Tuhan adalah berani bayar harga, saudara. Dikatakan dalam Lukas pasal pertama ayat 38a, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita perhatikan kata hamba Tuhan. Maria memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Dalam prinsip Maria, hamba Tuhan adalah hamba yang siap sedia apapun resiko yang dihadapi dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara. Kata hamba dalam bahasa aslinya berasal dari kata doulos yang berarti budak. Seorang budak harus siap untuk menjalankan perintah dari atasannya. Meskipun perintah itu terlihat berat dan mustahil untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria bisa saja menolak pesan Tuhan tersebut karena mustahil dimengerti secara pikiran manusia. Apalagi Maria harus mengandung tanpa pernikahan. Dia berisiko dua hal. Yang pertama, kehilangan harga dirinya sebagai seorang perawan. Belum lagi harus menjelaskan kepada Yusuf tunangannya bahwa ia sudah hamil, yang berdampak Maria akan ditinggalkan oleh Yusuf. Yang kedua, resiko kedua, dia dihukum rajam sampai mati karena dianggap melakukan persinahan dengan pria lain sehingga hamil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tahu saudara, dua resiko yang tidak mudah itu harus dihadapi oleh Maria. Tetapi Maria berkata, saya hamba Tuhan, saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Karena Maria menyadari dirinya sebagai doulos, budaknya Tuhan. Maka Maria berani bayar harga apapun resiko yang dihadapinya. Walaupun ia harus kehilangan nyawanya. Bagaimana dengan kita saudara? Beranikah kita bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan? Roma pasal yang ke-6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita adalah hamba atau budak dari kebenaran saat ini. Dengan kata lain, apapun resikonya, kita harus berani bayar harga untuk melakukan kebenaran itu. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada harga yang harus dibayar dalam mengikut Tuhan, saudara. Mungkin kita tidak sampai menderita seperti Tuhan Yesus, maupun tokoh-tokoh Alkitab lainnya, seperti Paulus misalkan, rasul yang harus dipenjara, disiksa, dan menderita karena Injil. Tetapi bagaimana ketika kita diminta untuk meninggalkan kedagingan kita? Hidup masa lalu kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita lakukan. Atau hal-hal lain yang mungkin seperti hobi kita, waktu kita yang kita sukai, apakah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan?
Ingat saudara, kita adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Kita harus siap sedia, berani bayar harga apapun yang Dia kehendaki untuk kita melakukan kehendaknya. Itu teladan yang kedua dari Maria, saudara. Yang ketiga, saudara, percaya kepada kehendak Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Lukas 1 ayat 34 sampai 35 dan 38 bagian A dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria, ayat 38 bagian A, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pembelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dari teladan Maria dalam melakukan kehendak Tuhan adalah percaya kepada kehendak Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33, kalau kita baca saudara, maka kita akan mengetahui bahwa ada malaikat datang menyampaikan bahwa Maria memperoleh kasih karunia Tuhan. Ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Disertai janji Tuhan, Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ini kehendak Tuhan yang sulit dimengerti. Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Maria, saudara. Ditambah lagi ia harus mengandung tanpa hubungan suami istri. Tentu saja ini bisa dikategorikan sebagai kehendak Tuhan yang mustahil untuk dilakukan. Maria tidak membantah kehendak Tuhan. Maria hanya bertanya, bagaimana mungkin bisa mengandung dan melahirkan karena ia belum bersuami. Malaikat menjelaskan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Apa yang Maria katakan? Jadilah padaku menurut perkataan itu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Saudara, apakah setelah malaikat Tuhan pergi Maria menjadi tidak percaya kepada janji atau kehendak Tuhan? Tidak. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48, kita akan mengerti bagaimana Maria begitu percaya kepada kehendak Tuhan tersebut. Tidak ada keraguan sama sekali dalam hati Maria bahwa kehendak Tuhan. Ia berkata bahwa dia adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu tercatat dalam Lukas 1 ayat yang ke-48. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Adakah kita percaya penuh kepada setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jikalau dia berfirman, maka dia akan menepati janjinya. Bagian kita adalah percaya. Saya ulang, saudara. Kalau Tuhan berfirman, menjanjikan sesuatu, Dia yang akan menepati. Bagian kita adalah percaya. Sama seperti Abraham dikatakan dalam Roma 4 ayat yang ke-20. Abraham sebagai bapa orang beriman dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Demikian pula dengan kita, aplikasi kita percaya kepada Tuhan hari ini. Mari kita terus memperkuat iman kita. Bagaimana caranya, saudara? Kita membentengi iman kita dengan firman Tuhan. Serta menjaga hati pikiran kita supaya kita senantiasa dipenuhi dengan firman. Dan kita menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita buang, kita singkirkan. Tetapi yang seturut dengan firman Tuhan, itu yang kita pegang, itu yang kita percayai, saudara. Dan yang kedua, kita banyak memuliakan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Ketika kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Itu yang juga dilakukan oleh Maria. Dia bersyukur, dia memuji, menyembah Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Untuk menjadi alat Tuhan, untuk melahirkan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Hari ini saudara, ada 3 berkat dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama,
kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, kita akan memperoleh hidup kekal. Selain itu juga dikatakan berkat yang kedua, mendatangkan perkenanan Tuhan. Kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Diperkenan Tuhan, disayang oleh Tuhan karena melakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, apa berkat dalam kita melakukan kehendak Tuhan? Kita akan diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat pertama dan ayat yang ke-8 saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan seterusnya. Ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Setelah hari ini kita belajar, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita belajar teladan dari Maria dalam melakukan kehendak Tuhan. Maria memiliki kerinduan dan kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Maria berani bayar harga. Dan yang ketiga, Maria percaya kepada kehendak Tuhan. Dan kita akan juga mengalami 3 berkat itu, saudara. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal, mendatangkan perkenanan Tuhan, hidup disayang oleh Tuhan. Kita diberkati dalam segala aspek kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biar hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Di awal bulan Desember, sebelum kita menutup tahun ini, biar kita memulai bulan ini dengan berkata, Tuhan, aku percaya ada rencanamu indah untuk setiap kehidupanku. Biar kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya, yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu
yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saudara, kita tahu rencana Tuhan itu selalu indah bagi setiap kita. Kehendak Tuhan juga adalah kehendak yang baik bagi setiap kita. Rancangan Tuhan itu sempurna untuk setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita belajar jalan dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan yang terbaik. Seperti Maria, Tuhan angkat hidupnya, Tuhan muliakan. Jadi orang yang biasa, tetapi kemudian Tuhan pakai secara luar biasa. Hari ini percaya saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap saudara. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Di awal bulan yang ke-12 ini kami percaya ada rencana Tuhan yang terindah dalam setiap kehidupan umat-Mu, kami semua Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Engkau rancangkan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari Maria dan kami mau belajar untuk meneladani. Odialapa syahandalapa kurialapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami belajar bayar harga untuk meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, dan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami belajar percaya kepada Tuhan bahwa setiap firman Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup untuk menggenapinya. Seringkali kami tidak bisa memikirkan dengan akal pikiran kami yang terbatas ini. Tapi kami belajar beriman, belajar percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja atas setiap umat-Mu Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Mereka yang membutuhkan pintu-pintu mujizat, jalan keluar. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Ada jalan keluar. Tuhan memberikan kemurahan bagi keluarga-keluarga. Tuhan memberikan berkat bagi pekerjaan usaha. Bahkan di bulan yang terakhir ini kami percaya, kami akan tetap melihat kemurahan, kebaikan Tuhan akan terjadi. Sampai kami bisa menutup bulan ini Tuhan. Dan siap memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setelah bisa mempersiapkan roti dan juga cawan, mari kita nyanyikan sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, Mazmur bagiku, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu,
aku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Setelah tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Oleh karya salib Kristus, kita mengalami anugerah, pengampunan dosa. Kita dibebaskan dari kematian kekal dan kita memperoleh kehidupan yang baru. Hidup kekal menjadi jaminan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti ke atas. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita dimeteraikan oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Dance is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sekali lagi katakan, this is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara, biar Tuhan memberkati saudara di awal bulan yang ke-12 ini. Seluruh persembahan saudara diberkati oleh Tuhan. Baik untuk misi, pembangunan, persepuluhan, ucapan syukur, untuk pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Diberkati untuk memperluas kerajaan surga. Diberkati setiap saudara yang melayani Tuhan. Diberkati seluruh yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami semua. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.